Alhamdulillah. Alhamdulillah barokallah. Tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sampai saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga panjenengan semuanya tetap dalam lindungannya. Oleh karena itu, saya berharap kepada panjenengan semuanya selalu untuk istighfar yang banyak, bersyukur yang banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Setiap pemberian dari Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Semuanya berguna dan bermanfaat bagi semuanya, apapun itu. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ada sebuah ungkapan bahwa memberi dan menerima itu sesat. Ada ungkapan seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mengulas kembali letak sesatnya di mana antara yang memberi dan menerima. Memberi dan menerima itu nggak ada bedanya. Semua itu sama. Pemberian Tuhan, yang menerima juga manusia. Itu haknya Tuhan. Tapi kali ini ada satu itu tadi kata-kata ya, ada suatu kalimat memberi dan yang menerima itu sesat. Setelah saya rasakan betul-betul itu sesatnya di mana. Ternyata di sini terungkap bahwa yang memberi itu benar-benar kurang adanya rasa ikhlas, kurang adanya rasa nerima, maksudnya nerimo, kurang adanya rasa bersyukur. Bahwa yang memberi itu ada maksud-maksud tertentu. Maksudnya memang baik, membantu, memberi. Tetapi di balik itu ada virus-virus kecil yang menempel pada keinginan-keinginan manusia pada waktu memberi itu. Entah itu keinginan apa. Dan ini akan terjawab sesuai dengan laku, sesuai dengan waktu, sesuai dengan perjalanan waktu. Ini akan terjawab. Dan itu pasti. Contohnya begini. Ada seseorang memberi sesuatu. Saya nggak mau menyebutkan apa itu bentuknya. Tetapi ada seseorang memberi sesuatu kepada orang lain. Dan orang yang diberi itu benar-benar menerima dengan rasa ikhlas, dengan rasa nerimo, dengan rasa bersyukur. Karena apa? Karena dia merasakan bahwa yang memberi itu adalah Tuhan lewat manusia, melalui manusia. Memang manusia ini kalau dalam bahasa Jawa itu kinaryo dalan, sebagai jembatan bagi Tuhan untuk memberi kepada manusia-manusia. Jadi manusia ini sebagai jembatan, baik itu berupa rezeki, baik itu berupa keistimewaan apapun, pokoknya manusia ini jalannya Tuhan untuk menyebar, untuk apa istilahnya itu, untuk memberi sesuatu, untuk membuktikan, untuk dalam arti Tuhan itu menunjukkan jati dirinya, menunjukkan sejatinya. Ini loh, saya itu ada. Lewat apa? Lewat tanaman masuk belum bisa menerima, belum ada kesaksian, belum ada penyaksian, dan belum ada yang menyaksikan. Lewat binatang pun juga begitu. Baru lihat manusia ini benar-benar ada kesaksian, ada penyaksian, dan ada yang menyaksikan. Kesaksian apa? Ini loh kuasanya Tuhan. Jagat alam semesta ini beserta isinya ini kuasa Tuhan, pemberian Tuhan.
benar-benar manusia itu sebagai saksi, kemudian dan manusia itu benar-benar merasakan, menyaksikan sendiri bahwa ini adalah Tuhan semua, nggak ada yang lain, begitu. Saya kembalikan lagi kepada bahasan saya tadi, bahwa yang memberi dan menerima itu sesat. Masalahnya begini, kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain dalam bentuk apapun itu, saya bilang, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun benda-benda, kalau kita tidak bisa mencerna, tidak bisa benar-benar merasakan bahwa ini adalah kuasa Tuhan, kita akan tertipu di situ. Tertipunya gimana? Misalnya si A memberi sesuatu kepada si B. Si B menerima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Nah, si A ini memberinya juga dengan ikhlas. Tetapi ini ada maksud, ada pamrih bahasanya. Ini yang tidak terungkap memberinya itu. Udah, saya memberi ya, saya ikhlas memberi. Dan yang menerima juga ikhlas. Tetapi pada suatu ketika, ini Tuhan itu nggak ada susahnya untuk merubah pola pikir manusia, untuk merubah angan-angan manusia itu nggak ada susahnya. Cukup sedikit saja, bahasanya itu sebutir debu lah, untuk merubah itu bagi Tuhan itu nggak ada susahnya. Si B ini seakan-akan ini ada sesuatu yang bermasalah dengan si A. Satu contoh, misalnya si B ini tidak pas dengan si A, disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian si A, si pemberi ini kan mengungkit, kamu saya bantu, saya beri, sekarang kamu balasannya seperti ini. Nah, ini yang baru dinamakan sesat, gitu loh. Ini yang baru dinamakan sesat. Padahal yang diberikan itu milik siapa sih? Milik Tuhan. Manusia ini cuma sebagai jembatan, sarana bagi Tuhan untuk memberi kepada yang lain, gitu loh. Bentuk apapun itu, baik itu bentuk ucapan, bentuk kelakuan, tingkah laku setiap hari. Kayaknya memang betul, benar. Karena apa? Si pemberi ini ada maksud tertentu, nggak tahu itu maksudnya apa, yang tahu pribadi, yang mestinya dia tidak tahu mestinya. Tetapi Tuhan ini benar-benar ingin membersihkan, ingin mensucikan, bahwa misalnya sesuatu barang yang diberikan ini belum suci, yang memberi pun masih belum suci, karena Tuhan itu menciptakan itu benar-benar suci. Oh, dia mau suci kok, Tuhan kan mau suci, dan apapun yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan itu suci semua, mestinya begitu, suci semua. Nah, Tuhan ini mengingatkan, hei manusia, kalau kamu memberi tidak bersama saya, akan ketahuan kamu bahwa kamu memberi ini tidak dengan rasa ikhlas yang sejati. Kamu masih ada maksud-maksud tertentu, tapi kamu tidak sadar. Tuhan ini dengan welas asihnya, dengan cinta kasihnya kepada manusia, dia mengingatkan, Tuhan ini mengingatkan. Nah, begitu. Sudahlah, nggak usah diperpanjang, nggak usah diperpanjang lebar. Kalau kamu ikhlas memberi, dengan rasamu, dengan rasa saya, dengan rasa jati, Tuhan begitu bilang, nanti akan saya memberi yang lebih banyak, akan menggantikan lebih banyak. Karena apa? Saya akan mensucikan semua kepemilikanmu yang kamu akui, akan mensucikan pikiranmu, mensucikan batinmu, mensucikan angin-anginmu, akan mensucikan ragamu, akan mensucikan hartamu. Tuhan bilangnya begitu. Ini kata Tuhan, jadi tidak main-main. Tapi ini kesadaran, nggak bisa dibuat permainan, nggak bisa dibuat perdebatan, nggak bisa. Oh, kita lahir ini suci kok, gitu loh. Jadi kita harus berpatokan di situ. Ini yang memberi. Kemudian yang menerima pun dikatakan sesat. Sesatnya di mana? Berharap.
berharap tapi tidak kepada Tuhan. Boleh manusia berharap itu boleh, kan nggak sadar sih manusia itu sebetulnya berharap, mengharap kemuliaan Tuhan, mengharap keselamatan dari Tuhan, mengharap apapun, tapi nggak sadar bahwa apa yang diharapkan itu Tuhan memberi juga melalui manusia itu. Coba kalau yang menerima ini benar-benar alhamdulillah, terima kasih bahwa ini Tuhan telah memberi. Nggak usah menyebutkan lewat si A si B, ini juga benar-benar pemberian Tuhan, diterima dengan ikhlas lapang dada, semua akan berjalan dengan lancar dan baik, jadi nggak ada kendala. Ini nggak tahu ayatnya di mana ini, Al-Quran apa ada, di kitab-kitab lain apa ada, saya juga nggak tahu. Ini saya juga mendengar kemudian saya cerna kok, saya mendengar kemudian saya kupas, saya cerna sendiri, ternyata oh ini jawabannya, antara memberi dan menerima itu sesat. Manakala ada yang memberi ini dengan maksud-maksud tertentu yang misalnya kalau menurut agama itu tidak boleh seorang laki-laki memberi uang misalnya kepada seorang perempuan dengan embel-embel agar si perempuan ini mau menuruti kemauan si laki-laki. Ini yang boleh dikatakan sesat. Si perempuan juga begitu, akhirnya berharap terus, aku mau melayani kamu, tapi kamu harus memberi aku uang. Ini sesatnya di sini. Sebenarnya Tuhan itu apa sih susahnya memberi sesuatu kepada manusia kalau kita ini benar-benar meminta? Nggak usah sombong-sombong, minta aja pada Tuhan. Seperti halnya kita minta kepada orang tua. Kalau kita minta kepada orang tua, mestinya kan kita patuh kepada orang tua. Manut dalam bahasa Jawa kepada orang tua itu. Patuhnya di mana, manutnya di mana? Ya kita harus toleransi lah. Yang jalurnya lewat agama, kita harus benar-benar taat kepada agama, benar-benar taat kepada Tuhan. Kalau lewatnya jalurnya agama, kita harus benar-benar merasakan keistimewaan Tuhan, karunia Tuhan, berkah Tuhan. Kan begitu. Ini kalau lewat jalur agama. Tapi kalau lewat jalur-jalur yang lain, misalnya kalau saya pribadi ya jalur tunggal, ya kita berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak melalui sarana apapun. Ya kita harus benar-benar manut, benar-benar mengikuti apa kata Tuhan. Apa Tuhan itu terdengar? Tidak bisa. Tuhan tidak boleh dengar dengan kata-katanya. Tapi kita merasakan, kita benar-benar merasakan bahwa oh ini adalah Tuhan, ini adalah perintah Tuhan, harus begini. Tuhan itu tidak pernah memerintahkan, tidak pernah memberi apa kalau dalam bahasa Jawa dawuh, memberi firman itu dengan yang tidak baik. Semua pemberian Tuhan itu baik, benar semua, nggak ada yang tidak benar. Tuhan nggak pernah memerintahkan manusia lain harus membunuh dengan manusia lain karena perbedaan paham atau politik atau agama atau apapun. Nggak pernah. Tuhan itu nggak pernah. Apalagi menghukum. Ya, Tuhan itu nggak pernah. Katakanlah Allah itu nggak pernah memerintahkan manusia untuk menghukum manusia yang salah, itu nggak pernah. Karena itu urusan Allah sendiri, bukan urusan manusia. Itu. Tetapi kita hidup bermasyarakat, bertoleransi, beradab, ya, di dunia dengan banyak aturan, dengan banyak apa itu ya, ayat-ayat, ya kita harus patuh di dunia. Misalnya mencuri, karena ada aturan. Orang mencuri misalnya dipenggal tangannya, Tuhan nggak pernah, Allah tuh nggak pernah memerintahkan seperti itu, nggak pernah. Tapi katanya ada ayatnya. Itu kan bikinan manusia sendiri. Allah nggak pernah memerintahkan seperti itu. Karena Allah tuh menciptakan manusia itu lengkap. Gitu loh. Ini kesadaran murni. Gitu. Itu tadi ya yang bisa saya ungkapkan. Masalah memberi. Jadi kalau memberi orang, kalau memberi sesuatu kepada orang lain, baik itu kerabat, teman, saudara, siapapun lah, kita harus benar-benar ikhlas, legowo, tanpa pamrih. Kalaupun ada sesuatu di belakang yang menyakitkan hati, kita harus benar-benar ikhlas
menerima dengan lapang dada. Tidak ada embel-embel yang lain. Karena semua Tuhan itu mengatur. Tuhan itu ingin mensucikan kita dari bentuk-bentuk kemelekatan. Apa itu bentuk-bentuk kemelekatan? Sakit hati, iri, dengki, syirik. Itu kemelekatan manusia. Ini Tuhan ingin membersihkan seperti itu. Kenapa begitu kita lahir di dunia, nggak ada yang namanya sakit hati, syirik, dengki, itu nggak ada. Benar-benar suci, bayi itu benar-benar suci. Nah, kenapa kalau kita sudah menginjak besar, dewasa, sudah tua seperti saat ini, dengan pikiran yang luas, rasa angan-angan yang luas, kok ada rasa-rasa seperti itu? Salahnya di mana? Kan begitu. Sudah jelas kan kalau itu kehendak manusianya sendiri. Gitu. Memang di dunia ini pilihan antara baik dan tidak baik, salah dan benar. Itu pilihan. Kita milih di mana? Kalau kita sudah menginjak ke jalur yang benar, nah sudah, apapun yang terjadi di depan sudah benar semua. Ada kerikil, ya, ada ranjau, ada duri, itu sudah benar. Cuma bagaimana cara kita untuk menghindari agar tidak terkena duri, kerikil tajam atau ranjau-ranjau seperti itu. Caranya gimana? Kan ada jalurnya sendiri. Yang lewat agama harus taat tekun dengan agamanya. Gitu. Hidup ini berkuasa. Hidup ini berkuasa. Tidak pernah membedakan apapun yang ada di dunia ini. Jadi sadar-sadarlah kita sebagai manusia ini tanpa daya dan upaya, semua adalah kehendak Tuhan. Tuhan ini menata kita, gitu loh. Mensucikan kita, mensucikan harta kita, barang-barang milik kita yang kita akui. Bahwa semua itu milik Tuhan. Buktinya apa? Ketika kita meninggalkan dunia fana ini, nggak satu pun yang kita bawa. Cuma yang lepas dari angan-angan, kain kafan itu yang kita bawa. Kita bawa kemana? Ke alam kubur. Cuma itu. Selama di dunia kan tidak pernah memikirkan hal itu. Tidak pernah membeli kain buat baju atau buat piyama atau buat sarung, kan nggak pernah. Yang namanya kain kafan itu. Itu yang terlupakan. Itu. Padahal itu peringatan. Itu peringatan. Jadi kita harus benar-benar putih, bersih. Seperti kain kafan itu. Hati kita bersih, pikiran kita bersih, batin angan-angan kita juga bersih. Harus seperti itu. Makanya Tuhan dengan caranya membersihkan kotoran-kotoran yang ada di pikiran kita, benak-benak kita, dengan caranya seperti itu. Sedekah memang benar, tapi harus ikhlas, benar-benar ikhlas. Jangan berharap saya sedekah, berharap nanti Tuhan akan memberi gantinya. Gak usah berharap seperti itu. Gitu loh. Jadi lepas saja. Lepas saja. Berharap sih boleh. Berharapnya gimana? Gini. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa memberi sesama dengan sekemampuan saya. Karena manusia itu terbatas. Saya berharap lain kali juga bisa memberi lagi. Gitu berharap itu. Jangan berharap saya memberi ini supaya dapat pahala lebih berapa kali lipat. Wah, sudah nggak ada artinya. Apalagi memberi dengan harapan-harapan semu supaya nanti begini. Sudah hambar rasanya. Itu manusia akhirnya tertipu dengan hal-hal seperti itu. Memberi 1000 berharap 1.000.000, ya kan? Kan kebanyakan begitu. Gitu loh. Padahal dengan kita memberi 1000 itu, beribu-ribu sudah menghampiri kita. Cuma kita yang nggak terasa. Itu. Hukum alam itu seperti itu, berputar. Kita memberi, pasti kita akan diberi. Kita memberi, pasti kita akan menerima. Menerima apapun itu bentuknya. Jadi sekali lagi kepada saudara-saudaraku semuanya, terapkan rasa ikhlas ya. Ikhlas itu benar-benar mana nih. Kalau kita memberi jangan berharap apapun, udah lepas saja memberi. Gak usah berharap apapun pokoknya.
Nanti suatu kita Tuhan itu merubah pikiran manusia. Seberapa sih keikhlasanmu? Saya ingin tahu. Kan begitu pertanyaannya. Seberapa sih keikhlasan manusia? Tuhan ingin tahu. Bagaimana caranya untuk menguji itu? Ya yang beri itu, yang diberi sesuatu itu tadi yang diuji. Dengan bagaimana caranya? Nah kalau kita benar-benar ikhlas legowo, yang menghampiri yang namanya rezeki, ya harapan manusia kan itu, rezeki dalam bentuk apapun itu sudah menghampiri, sudah melimpah ruah. Jagat ukurannya ini milik manusia semua, gitu loh. Jadi kita harus benar-benar paham di situ. Antara memberi dan menerima itu sesat. Yang sesat itu perbuatannya, yang sesat itu akal pola pikirnya, yang sesat itu. Gitu loh. Oke, cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudara semuanya bisa mengambil hikmah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saudara-saudara semuanya. Ya. Dan saya berharap buat saudara-saudara semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini nggak lepas dari kuasa Tuhan. Ya, apapun yang terjadi itu, hilangkan rasa sakit hati. Nggak enak rasa sakit hati itu. Jangan nuruti ego. Ya, jangan nuruti ego manusia. Jangan nuruti ego sendiri. Lepas saja. Nanti Tuhan yang akan mengaturnya. Ya, buktikan bahwa kita ini benar-benar patuh setia kepada Tuhan. Kita harus bisa membuktikan seperti itu. Buktikan kalau kita ini benar-benar taat kepada Tuhan. Jangan ada embel-embel duniawi. Oke? Cukup. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.